Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam, Bu Siti. Apa kabarnya nih hari ini nih? Baik sekali, luar biasa. Bu Siti, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Cuaca gimana nih hari ini nih di tempat Wah, Bu Mami? sendu sekali, Bu. Adem, mendung. Aduh, Setelah beberapa mendung. hari panas. Ya, bagaimana Oh, tempat Bu Siti? hujan tadi hujan lebat sampai kalau di sekolah itu banjir tadi. Ini masih dingin. Aduh. Kalau di tempat Di Ibu sekolah nggak saya, hujan ya? enggak, tadi pagi enggak hujan, cuma agak-agak gerimis. Tapi enggak sempat hujan sih. Tapi auranya, mendungnya sampai sekarang masih ada. Iya dingin ya. Iya. Ya, langsung aja. Terus bagaimana nih perasaan Bu Mami hari ini? Perasaan saya sebenarnya cuacanya enak, tapi perasaan saya kok kayaknya kurang enak ya, Bu. Hari ini nih saya merasa agak sedikit capek dan kesal begitu. Mm-mm, kesal. Apa tuh yang menyebabkan perasaan ibu capek, kemudian kesal itu apa-apa? Jadi yang bikin saya capek itu hari ini ya, karena di kelas saya tuh murid-muridnya kurang fokus saat belajar gitu, berisik, Mm-mm. ribut, dan apa yang saya sampaikan nih kayaknya kok sulit sekali diterima dengan anak-anak begitu, Bu. Jadi kebawa sampai ke rumah ini perasaannya. Oh, jadi begitu ya. Terus ibu mami jadi rasa capek, kesal karena permasalahan di kelas kebawa-bawa ke rumah lah begitu ya. Iya, Bu. Terus Manusiawikan lah jadi ya. jadi apa nih yang akan kita bicarakan hari ini nih Bu Mami? Eh, ini Bu, terkait dengan ya yang sudah saya bawa dari sekolah tadi. Jadi saya ingin bercerita tentang permasalahan saya yang ada di kelas ya. Tentang bagaimana sih saya ini bisa memberikan pembelajaran yang menarik begitu. Sehingga murid-murid di kelas saya itu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan fokus dan tidak ribut, berisik di kelas begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai dari coaching kita hari ini nih? Saya ingin tahu bagaimana cara mengatasi murid yang ribut gitu Bu ya, berisik dan kurang fokus itu tadi dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu, supaya tidak menjadi stres dalam diri saya. Jadi Ibu ingin mencari solusi begitu ya untuk mengatasi permasalahan Ibu terhadap murid gitu ya, Iya, yang benar sekali Bu. berisik, kemudian ribut, terus kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran begitu ya. Mm-mm. Eh, boleh nggak nih diceritakan situasinya itu seperti apa sih yang Ibu hadapi gitu di kelas itu gimana? Jadi begini ya Bu, saya kan terbiasa mengajar di kelas 6 gitu. Mm-mm. Menurut saya mengajar anak-anak yang sudah mengerti, kalau kelas 6 itu kan kelas tertinggi ya, jadi bagi kami itu yang Mm-mm. udah ngerti lah gitu. Eh, Iya, jadi kalau kita bicara itu kan lebih mudah. Kita tidak oke. perlu mengulang-ulang apa yang kita bicarakan gitu. Nah, saat ini tuh saya eh, ngajarnya di kelas yang berbeda. Saya ngajar di kelas 5 Mm. Bu. Nah, Mm-mm. saya itu merasa kewalahan gitu menghadapi murid-murid kelas saya ini. Karena mereka ini sulit sekali untuk fokus dalam kegiatan pembelajaran gitu. Sering ribut lah di kelas, kadang ada alasan keluar masuk begitu, yang cuci tangan, cuci muka begitu kan. Jadi Iya. kok ada perbedaan gitu loh Bu. Oh, jadi ibu merasa kewalahan begitu ya, terus anak-anak sulit Iya. fokus, kemudian apa sering ribut dan banyak alasan yang lain untuk tidak belajar begitu ya Bu Mami ya. Mm-mm. Iya Bu. Terus, mm, Dan apa namanya, juga saya kan memiliki apa ya, rekam jejak, track record gitu ya oke, sebagai guru sebelumnya gitu. Saya sebelumnya kan bervariasi ya Bu, nggak ngajar di SD, saya pernah di mm, SMP, SMA dulu juga pernah gitu. Jadi mm, sebelum ini nih saya ngajar di jenjang SMP, kan mm, ya cukup lama juga sih sebenarnya. Jadi saya juga
sudah mulai nyaman waktu itu kan dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan saya begitu. Namun kan pada situasi tertentu itu Bu, ada hal yang membuat saya akhirnya memutuskan begitu untuk pindah mengajar pada jenjang sekolah dasar saat ini yang saya ampuh. Jadi sejak mulai tahun 2022 hingga sekarang nih, di sini saya kembali lagi diperhadapkan dengan lingkungan yang baru gitu. Saya yang awalnya merasa sudah mampu menciptakan pembelajaran yang efektif di kelas karena sudah bisa mengkondisikan siswa begitu ya Bu ya. Nah, sekarang saya mengalami kebingungan karena cara mengajar yang saya gunakan selama mengajar di SMP itu kurang tepat jika saya terapkan di kelas saya saat ini, Bu. Jadi kayaknya ini saya perlu melakukan adaptasi dengan kelas saya ini, Bu. Oh, jadi Ibu Mami ini awalnya maksudnya itu lebih terbiasa mengajar kelas tinggi seperti SMP, SMA begitu ya? Iya, Bu. Lama sekali. Terus kemudian tahun berapa tadi? Tahun 2022 pindah ke SD. Terus membuat Ibu jadi lebih perlu beradaptasi begitu ya untuk mengajar SD Iya, karena benar sekali. karena anak-anaknya lebih kecil ya. Jadi Usianya ya. jadi Ibu merasa kesulitan begitu dalam menciptakan kelas yang kondusif dan ideal menurut Ibu begitu ya? Iya, Bu. Saya apa ya? Bingung bagaimana cara supaya murid saya ini bisa belajar dengan tenang dan fokus. Kadang saya berpikir bahwa kira-kira bahasa seperti apa gitu yang harus saya sampaikan gitu supaya anak tuh paham gitu loh apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan itu dapat mereka terima gitu. Bahkan nih, kadang saya sampai searching ya bahasa yang tepat yang dapat mudah dipahami oleh usia anak SD begitu sampai nyari-nyari seperti itu Bu, saking bingungnya. Jadi Ibu Mami perlu perjuangan keras sampai searching bahasa yang baik dan mudah diterima begitu ya. Iya. Kemudian bagaimana Bu Mami menghadapi situasi tersebut? Ya. Situasi di kelas Ibu maksudnya. Ya, terkadang sih jika sudah mulai jenuh ya dan emosi saya mulai terganggu atau sulit untuk terbendung gitu ya artinya saya mencoba untuk menenangkan diri pergi ke kantor gitu sejenak menarik nafas minum segelas air putih gitu mencari ketenangan kemudian atau juga apa ya minum air hangat gitu supaya menurunkan emosi saya meningkatkan mood booster kembali gitu karena tingkah murid dalam kelas yang sulit saya kendalikan tadi gitu setelah tenang baru saya balik lagi ke kelas gitu menghadapi anak-anak. Oke, jadi ketika suasana kelas sudah tidak kondusif begitu ya Bu Mami ya, Ibu Mami pergi ke kantor untuk menenangkan diri sejenak begitu, dengan minum atau melakukan apapun yang membuat emosi jadi turun begitu ya Bu Mami ya. Iya. Nah, sekarang kelas yang ideal itu menurut Ibu Mami itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih Bu ya yang ideal itu versi saya ya Bu kelas yang anak-anaknya itu belajar dengan tenang, nyaman dan bisa fokus mendengarkan penjelasan dari guru gitu. Sehingga materi yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif serta tercapai tujuan pembelajarannya gitu. Oke, jadi begitu. Kelas yang ideal itu kelas yang tenang, nyaman, terus bisa fokus mendengarkan penjelasan dari guru sehingga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Begitu ya Bu Mami ya? Iya Bu. Kemudian bagaimana cara agar murid di kelas Ibu itu dapat fokus dalam menerima materi yang Ibu sampaikan? Murid
harus caranya gimana ya? gitu kira-kira bagaimana? Biasanya saya coba cara murid harus apa ya, memiliki ketenangan dan apa ya, menciptakan suasana hati yang baik saat sebelum dan proses Hmm. pembelajaran berlangsung gitu. Misalnya dengan saya membuat apa ya, teknik-teknik tertentu gitu Pak ya, dengan cara melakukan teknik Hmm. stop itu yang Hmm. apa sih, kayak tarik napas gitu tuh. Kemudian melakukan ice breaking untuk mengembalikan perhatian mereka untuk tetap fokus pada pembelajaran. Hal itu biasa yang saya lakukan, Bu. Oke, jadi caranya untuk mengembalikan fokus anak tadi itu pada kegiatan pembelajaran, Ibu menggunakan teknik stop atau ice breaking begitu ya. Iya, Bu. Kemudian ada lagi yang enggak nih cara agar murid itu bisa tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran dan bisa menerima materi yang Ibu berikan dengan materinya, menerima materi itu dengan baik gitu. Ada nggak caranya? Mungkin dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, seperti Hmm. belajar sambil bermain dan membuat pembelajaran berbasis proyek atau praktik, itu sebenarnya bisa. Baik. Jadi untuk membuat anak tetap fokus dan bisa Ibu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, seperti belajar sambil bermain, terus membuat pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Ya Bu. Hmm, untuk kira-kira nih, untuk 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan nih, uh, apa rencana Ibu untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan tadi atau membuat murid lebih fokus pada kegiatan pembelajaran? Eh, Apa ya kira-kira, coba saya pikir dulu. Hmm, Mungkin saya akan membuat sebuah kegiatan praktik dengan belajar sambil bermain kali ya pada pembelajaran matematika. Karena memang kan pada materi pembagian nanti bisa nanti saya terapkan lah. Kayaknya kemarin saya lihat-lihat ada apa namanya, ada video-video tentang pembelajaran ini, itu mungkin saya bisa terapkan Bu. Oke, jadi Ibu Mami membuat sebuah kegiatan praktik belajar sambil bermain pada pembelajaran matematika materi pembagian gitu ya. Bagus itu. Sepertinya Ibu Mami sudah mulai menemukan nih. Iya nih langsung, kayaknya mungkin karena uh, sudah sedikit tenang ya, bisa dibagikan, jadi kayaknya Kemudian ada ide. ada ide. Ibu Mami, tadi kan eh, untuk apa namanya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan belajar sambil bermain gitu ya. Bisa diceritakan nggak nih kegiatan praktiknya itu seperti apa? Uh, Kayaknya saya kemarin lihat video-video lewat di media sosial, bisa nanti saya ATM. Saya akan membuat Mm-mm. apa ya, sebuah permainan seperti anak-anak gitu dikumpulkan di halaman sekolah, karena halaman sekolah saya cukup luas, bisa menjadi aset Mm-mm. juga. Kemudian guru nanti saya menyiapkan tali rafia yang dibentuk persegi gitu dengan ukuran 1 meter. Kemudian Oke. saya akan membuat 3 atau 4 kotak dari tali tersebut sesuai dengan kebutuhan nanti. Kemudian saya akan memberikan instruksi kepada murid saya, misalkan 20 gitu, maka mereka berkumpul menjadi 20 murid untuk masukkan dalam Mm. 4 kotak tersebut gitu. Dan setiap kotak jumlah murid nanti harus sama gitu. Ini kan pembagian dan begitu Mm-mm. seterusnya sesuai dengan instruksi dari guru begitu Bu. Itu yang mulai terpikirkan saya rencanakan nanti. Sangat menarik sekali ya Bu Mami permainannya. Nah, kemudian untuk membuat murid lebih fokus pada kegiatan pembelajaran, kira-kira kegiatan apa nih yang bisa dilakukan? Biar lebih fokus untuk kondusif dalam prosesnya nanti ya Bu. Mungkin saya akan menggunakan, sama yang telah saya lakukan, menggunakan metode stop ya Bu ya, untuk menenangkan Mm-mm. murid. Jadi murid diminta untuk duduk rileks, kemudian diiringi dengan musik,
kemudian murid menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan, kita kasih instruksi-instruksi tersebut dan dilakukan beberapa kali gitu sampai menjadi tenang dan membuat anak-anak siap menerima pembelajaran. Baik, itu rencana yang bagus sekali ya Bu Mami. Kemudian ada nggak nih rencana lain yang bisa Ibu lakukan gitu? Mungkin sebagai tambahannya saya akan membuat beberapa ice breaking ya pada pertengahan proses pembelajaran supaya anak-anak itu tertarik dan tidak menjadi bosan, jenuh begitu ya Bu dengan kegiatan pembelajaran tadi, supaya anak-anak kembali fokus dalam pembelajaran dan membuat mereka lebih semangat dalam belajar gitu Bu. Saya buat ice breaking nanti. Baik, jadi rencana kegiatan yang akan Ibu Mami lakukan adalah dengan menggunakan metode permainan, kemudian metode stop gitu dan ice breaking begitu ya. Iya Bu, benar sekali. Baik, dari 1 sampai 10 nih, ukuran keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Mami ini, ukuran keberhasilannya pada angka berapa nih? Mungkin pada nilai 7 itu sudah ideal bagi saya ya Bu, bagi kelas saya. Pada nilai 7 begitu ya. Nah, untuk mencapai nilai 7 tersebut, kira-kira tantangannya apa aja nih yang akan dihadapi? Mungkin tantangan yang dihadapi seperti apa ya, perlunya waktu yang lebih lama ya untuk mengkondisikan murid karena kelas saya itu kan banyak sekali muridnya termasuk siswanya banyak ya Bu, jadi perlu waktu yang lama juga mungkin mengkondisikannya gitu dan memberikan mereka lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas gitu Bu, itu sih yang jadi tantangan saya. Baik, itu tadi tantangannya ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu Mami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut begitu? Saya akan melakukan bimbingan terlebih dahulu ya secara intens, cenderung kurang dan pada kegiatan pembelajaran nanti, kemudian memberikan mereka apa ya arahan gitu tentang tugas yang akan diberikan gitu, jadi lebih terbimbing gitu Bu. Baik, jadi Ibu Mami nanti akan melakukan pembimbingan begitu ya. Kemudian kira-kira apa aja nih yang akan Ibu siapkan untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Sebagai persiapannya saya akan apa ya mempersiapkan medianya dulu, media pembelajarannya berupa video pembelajaran, kemudian LKPD, kemudian tadi ya ice breaking yang saya bisa cari di internet gitu, kemudian tambahannya bisa apa ya karena mau melakukan teknik stop, jadi saya akan menyediakan musik instrumental gitu. Kemudian buat media praktek pembelajarannya nanti saya sediakan tali rafiah itu Bu. Baik, Ibu akan menyiapkan video begitu ya, LKPD, ice breaking, kemudian musik instrumental dan tali rafia untuk praktek pembelajarannya ya begitu ya Bu Mami ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah ada di sekolah Ibu yang mendukung keberhasilan rencana rencana yang akan Ibu lakukan? Di sekolah saya yang tersedia sebagai sarana pendukung ya Bu, kami sudah memiliki proyektor, kemudian LCD, kemudian tadi lapangan yang cukup luas karena kita akan outdoor mainnya sebagai praktik pembelajaran nantinya. Gitu Bu. Jadi sebelum membuat rencana ini Ibu Mami sudah mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung keberhasilan rencana Ibu begitu ya? Iya Bu. Kemudian dukungan apa nih yang Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut?
Dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama pasti dari kepala sekolah ya sebagai Iya, pemangku mm, kebijakan tertinggi begitu, kemudian teman sejawat nanti sebagai teman saya untuk apa ya berkolaborasi sebagai refleksi bagi saya, kemudian dan juga murid itu sendiri ya Bu ya sebagai objeknya sebagai yang saya apa ya tujuannya biar tercapai kan dia begitu Bu. oke. Jadi ibu perlu perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid terutama begitu ya Bu Mami ya. Ya. Kemudian apa nih strategi yang ibu lakukan untuk mendapatkan dukungan nih dari mereka? Strateginya untuk kepala sekolah dan rekan sejawat saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya mengenai Mm-mm. rencana yang saya akan laksanakan tersebut dan memberitahukan dampak positifnya bagi murid gitu tujuannya Mm-mm. pasti kan untuk yang baik gitu. Kemudian untuk murid saya akan memberitahu manfaatnya juga yang mereka dapatkan setelah mempelajari materinya tersebut gitu Bu. Saya akan melakukan pendekatan Oke. terhadap anak tersebut. Mm-mm. Kemudian kira-kira kapan itu akan dilakukan? Rencana itu maksudnya akan dilaksanakan itu kapan? Sepertinya akan saya mulai kapan ya? 2 hari ke depan lah Bu ya. Besok kan saya besok akan membuat ini apa rencana pembelajarannya dulu. Kemudian Mm-mm. mempersiapkan media yang dibutuhkan dari hari berikutnya saya akan melakukan tindakan. Oke. Kemudian dalam 2 hari ke depan gitu kan itu akan dilakukan. Kemudian siapa aja nih yang akan ibu libatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Saya akan melibatkan rekan sejawat untuk mendokumentasikan Mm-mm. kegiatan saya tersebut nih dan meminta kepala sekolah atau rekan sejawat yang lain juga untuk menjadi supervisor dalam kegiatan pembelajaran saya sebagai refleksi saya nantinya eh, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Selain itu juga saya akan melibatkan murid dalam proses pelaksanaan Bu. Oke. Jadi ibu nanti akan melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah dan murid begitu ya. Iya Bu. Eh, Kemudian nih Bu Mami dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang perlu Ibu Mami tingkatkan untuk mencapai tujuan dari rencana aksi Ibu tadi? Sepertinya saya perlu apa ya meningkatkan kompetensi saya ya Bu ya tentang Mm-mm. pembuatan rencana pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif, Ya, sehingga murid dapat fokus begitu dan menerima materi pembelajaran dengan baik dan tentunya mereka merasa senang begitu Bu. jadi Bu Mami perlu mengembangkan kompetensi tentang pembuatan rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif begitu ya. Iya Bu. Dari kegiatan diskusi kita hari ini nih, ada nggak tindak lanjut yang akan Ibu lakukan gitu? Dari apa ya dari kegiatan diskusi kita hari ini ya Bu ya, mungkin saya akan memulai dengan menata kembali pikiran saya, hati saya untuk merancang kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif gitu Bu, biar Baik, fokus semangat ya Bu Mami membuatnya. ya, semangat. Iya, benar sih. Dari kegiatan coaching kita hari ini, apa nih yang Ibu Mami dapatkan nih? Yang pasti saya mendapatkan solusi ya Bu ya, dari keresahan yang saya apa tentang murid saya tadi di kelas, jadi tidak ada pencerahan begitu Bu. Baik, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu gitu ya. Kemudian apa yang Ibu rasakan gitu selama kegiatan diskusi kita nih hari ini nih? Saya merasa sangat senang dan lega itu yang terutama. Kemudian Ya, karena kan awalnya saya merasa banyak beban ya terkait dengan kelas yang saya ampu tadi beralih oke. posisi tadi.
Namun setelah berdiskusi dengan Bu Siti, saya merasa lebih baik, tercerahkan, begitu Bu. Kemudian ya menemukan solusi tadi tujuannya setelah tercapai begitu. Terima kasih banyak ini Bu Siti. Sama-sama Ibu Mami. Sepertinya kegiatan kita sudah cukup. Terima kasih untuk Bu Mami sudah mau berbagi ya. Ya, Selamat, gimana? Masih ada nggak nih yang perlu dibahas, Ibu Mami? kayaknya cukup Bu, sudah Sudah. tersalurkan rasa saya dan tujuan saya tercapai begitu Bu. Terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama. Kalau begitu kita akhiri saja diskusi kita hari ini ya Bu Mami. Selamat siang. Selamat siang Bu Siti. Aku langsung aja ya Bu Mami untuk refleksinya punyaku. Aku perlu Sebentar, share sebentar, screen sebentar. nggak? Ini Kelihatan nggak? belum Kelihatan nggak Bu Mami? masih proses. Ya, oke sudah. Aku refleksinya refleksi diri ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sepertinya tadi kegiatan percakapan coaching kita sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Kalau menurut saya sih, kayaknya saya cara menanggapi coachingnya tadi perlu ditingkatkan gitu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi saya melihat, maksudnya saling menatap gitu ya dengan kontak mata, kemudian tetap hadir penuh dan mendengarkan dengan baik. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau perlu saya tingkatkan itu, saya akan terus meningkatkan membuat pertanyaan yang berbobot agar coachi Ibu Mami tadi menemukan solusinya sendiri. Kemudian hasil refleksi saya tadi, saya merasa coachi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami dan mengarahkan coachi untuk dapat menemukan solusinya sendiri gitu ya. Kemudian umpat balik dari Ibu tadi, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tadi apa tadi tuh? Saya ya Bu ya. Yang jelaskan pas Merasa. saya berikan kepada Bu Siti ya. Ya, selama melaksanakan coaching merasa nyaman, tenang, Ya. kemudian leluasa dalam menceritakan sehingga dapat terbuka dalam berbicara, dan juga dari situ dapat menemukan solusi gitu Bu. Ibu Mami merasa sangat nyaman, leluasa gitu ya, Ya, terbuka dan dapat menemukan solusinya sendiri begitu ya Bu ya. udah belum? Cukup, ada yang perlu ditambahin nggak tentang refleksi saya Bu Mami? Cukup, cukup Bu, udah bagus.